Program inventory barang. Latar belakang. Aplikasi inventory barang adalah aplikasi yang berkegiatan dalam proses pengolahan data barang yang terdapat dalam suatu gudang. Aplikasi inventory barang memiliki pengaruh besar terhadap suatu instansi, karena setiap inventory dapat membantu menyelesaikan masalah pengolahan data barang yang tersedia. Suatu instansi yang tidak memiliki aplikasi atau sistem inventory akan mengalami sedikit masalah dalam pengolahan data barang, misalnya pelaksanaan inventory serta dalam rangka tertib administrasi secara penyeluruh. Perlu dikembangkan satu aplikasi inventory barang yang mendukung setiap kegiatan yang bersangkutan dengan perusahaan barang. Dengan demikian akan diperoleh data yang tepat, cepat, dan akurat yang diharapkan akan dapat memenuhi kesempurnaan pengurusan dan pengawasan terhadap barang. Batasan masalah. Perancangan sistem menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Sistem inventory ini tidak melakukan transaksi jual beli. Sistem inventory mengimplementasikan data barang sesuai vendor. Database menggunakan MySQL. Aktor hanya administrator yang memiliki hak penuh terhadap program. Tidak membahas keamanan sistem. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pengelola data keluar masuk barang, untuk mempercepat pengelola data yang tepat. Manfaatnya yaitu diharapkan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan penambahan pengetahuan dengan membandingkan antara yang diperoleh di bangku perkuliahan dan kerja nyata. Menetapkan pemikiran dalam teori-teori dan pembangunan pemikiran selama belajar serta menambah bekal ilmu pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja nyata. Metodenya kita menggunakan metode pengembangan proyek Agile Development Method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Wangsasi. Saya akan menjelaskan untuk use case yang ada dalam inventory barang di kelompok saya. Use case diagram. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya ada aktor, merupakan orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Berikut ini adalah diagram use case dari aplikasi sistem inventory barang. Untuk use case diagramnya, di sini ada admin. Admin dapat mengakses login, master, barang, serta laporan. Selanjutnya ada use case dari data admin. Admin dapat melakukan menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Dan ini use case deskripsinya. Untuk
aktornya tetap admin. Aktor di dalam sistemnya, aktor dapat menambahkan data admin baru, lalu sistem mengecek valid atau tidaknya data, lalu menyimpan data admin ke database. Selanjutnya, data berhasil disimpan. Itu untuk menambah. Selanjutnya ada mengedit data admin. Untuk mengedit data admin, admin mengetik kode admin yang akan diedit. Selanjutnya menampilkan data admin sesuai kode admin yang diketik. Aktor melakukan mengedit data adminnya, lalu sistem mengecek data berhasil atau tidaknya diedit. Lalu sistem juga menyimpan data ke database. Dan selanjutnya sistem menerima bahwa data berhasil diedit. Lalu di sini ada menghapus data admin. Untuk menghapus data admin, aktor melakukan mengetik kode dari adminnya, lalu sistem menampilkan data admin sesuai kode admin yang diketik. Lalu aktor menghapus data admin dan sistem mengecek data berhasil dihapus. Lalu data berhasil dihapus. Selanjutnya ada use case dari data vendor. Untuk admin di sini, di data vendor ini, admin dapat menambah data vendor, mengedit data vendor, serta menghapus data vendor. Ada use case diagram menghapus data vendor. Di sini aktor melakukan sama seperti tadi, mengetik kode vendornya, lalu sistem menampilkan data vendor sesuai kode yang diketik, lalu aktor menghapus data vendor, dan sistem mengecek data berhasil dihapus, lalu data berhasil dihapus, dan alternatifnya aktor mengetik data vendor, untuk alternatifnya aktor mengetik kode vendornya, lalu menampilkan data vendor sesuai kode vendor yang diketik. Selanjutnya aktor menghapus data vendor dan sistem mengecek data berhasil dihapus. Lalu jika data tidak berhasil dihapus, data gagal dihapus, sistem memvalidasi bahwa data gagal dihapus. Lalu aktor memilih kembali data vendor yang akan dihapus. Untuk prekondisinya, data vendor yang akan dihapus, lalu post kondisinya, data vendor sudah tidak ada. Selanjutnya ada use case data client. Hampir sama juga seperti tadi, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus. Dan untuk use case deskripsinya pun hampir sama. Jadi kita lanjut ke, nah di sini ada use case input barang. Di use case input barang, admin dapat menambah data barang, mengedit data barang, serta menghapus data barang. Dan use case diagramnya pun sama seperti tadi. Nah, di sini ada use case stok keluar. Admin dapat melakukan menginput data barang dan menghapus data barang. Untuk aktor dapat menambahkan data barang ke stok barang, lalu mengecek valid atau lalu sistem mengecek valid atau tidaknya data masukan. Lalu sistem juga menyimpan data barang ke database.
dan sistem memvalidasi data bahwa data berhasil disimpan. Untuk use case diagram menghapus data stok keluar, aktor melakukan mencari data barang yang ingin dihapus, lalu sistem menampilkan data barangnya. Selanjutnya, aktor menghapus data barang, dan sistem mengecek data berhasil dihapus, lalu data berhasil dihapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram login. Di sini user melakukan membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan halaman utamanya, dan user memilih menu loginnya, lalu sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya, user memasukkan kode admin dan password, lalu sistem memvalidasinya. Jika benar, maka berhasil login, dan jika salah, kode admin atau password salah, akan muncul kode admin atau password salah, lalu user harus kembali memasukkan kode admin dan passwordnya. Activity login. Di sini ada activity dari data admin. Di sini admin memilih menu data admin, lalu admin dapat memilih menghapus data admin, atau menambah data admin, ataupun mengedit data admin sesuai yang dibutuhkan. Lalu sistem mengubah data admin tersebut sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya, ya ini untuk use case activity menambahnya. Ini untuk lebih rincinya. Ini untuk mengeditnya. Lalu yang ini untuk menghapus. Selanjutnya ada data vendor. Di sini admin memilih menu data vendor. Lalu setelah itu admin dapat melakukan menghapus data vendor atau menambah data vendor ataupun mengedit data vendor. Dan sistem mengubah data vendor sesuai yang dipilih admin tadi. Nah, di sini untuk lebih rincinya ada activity menambah. Ya, di sini admin memilih menu master. Sistem menampilkan menu master, lalu admin memilih menu vendor, dan sistem menampilkan form vendornya. Selanjutnya admin mengisi form dari vendor tersebut, lalu memilih input. Selanjutnya sistem memvalidasi data. Jika ya, maka data berhasil disimpan dan selesai. Dan jika tidak atau data gagal disimpan, maka admin harus kembali mengisi form dari vendor. Ini untuk mengedit dari data vendor. Admin memilih menu data vendor sama seperti tadi. Lalu admin memilih tombol edit data vendornya. Lalu sistem menampilkan menu editnya. Setelah itu admin mengetik kode vendor yang akan diedit, dan sistem menampilkan data vendor sesuai kode vendor yang diketik tadi. Setelah itu admin mengedit data vendor, dan sistem menyimpan data yang telah diedit. Jika datanya benar, maka data berhasil diedit, dan selesai. Dan jika data salah, data akan gagal disimpan, lalu admin harus kembali mengetik kode vendor yang akan diedit. Setelah itu ada activity dari menghapusnya. Untuk admin melakukan memilih menu data vendor sama seperti yang tadi. Hanya saja selanjutnya
admin atau user memilih tombol hapus data vendor. Selanjutnya, sistem menampilkan menu hapus data vendor dan user mengetik kode vendor yang akan dihapus dan sistem menampilkannya sesuai dengan yang diketik oleh user tadi. Lalu user menghapus data vendor dan sistem memvalidasinya. Jika data benar, maka data berhasil dihapus, dan jika data salah, maka data gagal dihapus, dan user harus mengetik kembali kode vendor yang akan dihapus. Selanjutnya ada activity diagram dari data klien. Di sini admin memilih menu data klien. Selanjutnya, admin dapat menghapus data klien, menambah data klien, atau mengedit data klien sesuai yang diinginkan. Lalu sistem mengubah data kliennya sesuai yang dilakukan oleh admin tadi. Selanjutnya ada activity menambah data klien, kurang lebih sama seperti yang data vendor tadi. Selanjutnya ada mengedit data klien, ini juga sama seperti tadi, dan menghapus data klien juga sama seperti tadi. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi. Nah, dan selanjutnya ada activity dari data barang. Di sini admin dapat memilih menu data barang. Lalu selanjutnya admin bisa memilih menghapus data barang atau menambah data barang ataupun mengedit data barang. Selanjutnya, sistem mengubah data barang sesuai apa yang dipilih oleh adminnya. Di sini ada activity diagram data barang. Admin memilih menu barang, lalu sistem menampilkannya. Setelah itu, admin memilih menu input barang, dan sistem menampilkan form input barang. Lalu admin mengisi formnya, setelah itu memilih tombol input, dan sistem memvalidasi data. Jika benar, maka data berhasil diinput, dan jika salah, maka admin atau user harus kembali mengisi form dari barang tersebut. Mohon maaf bila kursornya sedikit ini. Ini untuk activity menambahnya hampir sama seperti yang tadi. Mengeditnya juga. Lalu ini untuk activity dari input data barang. Di sini user memilih menu barang, lalu sistem menampilkan menu barang. Lalu user memilih menu stok keluar, dan sistem menampilkan menu stok keluar. Dan user menginput datanya, lalu user memilih simbol insert, dan sistem menyimpan data stok keluarnya, lalu cetak laporan. Jika iya, maka selesai, dan jika tidak, harus kembali menyimpan data stok keluarnya. Selanjutnya ada menghapus data barang. Untuk menghapus data barang ini, admin memilih menu barang, lalu sistem menampilkan menu barang. Setelah itu admin memilih menu stok keluar dari barang itu. Selanjutnya, sistem menampilkan form dari stok keluar. Lalu admin mencari data barang stok keluar yang ingin dihapus, lalu tekan tombol ESC. Lalu sistem memvalidasi. Jika data itu benar, maka data berhasil dihapus. Jika data salah, maka data gagal.
sebentar. Ya, jika salah maka data gagal dihapus dan admin harus kembali mencari data barang stok keluar yang ingin dihapus. Selanjutnya ada activity diagram untuk mencetak laporan master. Di sini admin memilih menu laporan master, selanjutnya ada cetak laporan data admin, cetak laporan data klien, dan cetak laporan data vendor. Di sini saya akan menjelaskan database yang digunakan oleh kelompok kita, yaitu menggunakan XAMPP. Jadi di sini kita buka dulu XAMPP-nya. Kemudian kita klik start. Kemudian kita buka Chrome. Di sini ada database, kita diberi nama data db_fb. Di sini ada 6 tabel, yaitu tabel barang, tabel admin, tabel klien, tabel detail stok keluar, tabel stok keluar, dan tabel vendor. Di sini kita buka tabel admin. Di sini tabel adminnya sudah kita sampelkan data. Kemudian kita ke struktur. Di sini pertama ada kode admin yang menggunakan primary key. Kemudian jenisnya varchar. Kedua, nama admin, jenis varchar. Ketiga, password admin, jenis varchar. Kemudian ada tabel barang. Di sini kita sudah sampelkan data seperti ini. Kemudian kita ke struktur. Di sini ada kode barang menggunakan primary key, jenis varchar. Dan kedua ada kode vendor, jenis varchar. Yang ketiga nama vendor, jenis varchar. Nama barang, jenis varchar. Dan kelima harga barang, jenis ins. Yang keenam jumlah, jenis ins. Yang ketujuh jenisnya varchar. Kemudian tabel klien. Di sini tabel klien sudah kita sampelkan data ini. Kemudian kita ke struktur. Di sini ada kode klien menggunakan primary key, jenisnya varchar. Kemudian kedua ada nama klien, jenis varchar, alamat, jenis varchar, not telepon, jenis varchar. Kemudian tabel detail stok keluar. Di sini sudah kita sampaikan data seperti ini. Kemudian kita ke struktur. Di sini ada no pengiriman, kode barang, nama barang, harga, jumlah, subtotal. Jadi di sini no pengiriman, kode barang, nama barang itu jenisnya varchar. Sedangkan harga, jumlah, subtotal itu jenisnya ins. Kemudian ke tabel stok keluar. Sini sudah ada sampel datanya. Kita ke struktur. Di sini ada no pengiriman menggunakan primary key, jenis varchar, tanggal pengiriman, jenis date, jam pengiriman, jenis time, item keluar jenisnya ins, total jenisnya ins, kode klien varchar, kode admin jenisnya varchar. Dan yang terakhir ada tabel vendor. Di sini tabel vendor sudah ada sampel datanya. Kemudian kita ke struktur. Di sini ada kode vendor menggunakan primary key, jenisnya varchar. Kedua nama vendor, jenisnya varchar. Ketiga alamat, jenisnya varchar. Keempat telepon, jenis varchar.
Oke, lanjut. Saya Alvino Firmansyah akan menjelaskan programnya. Jadi ini ada form menu utama. Di sini ada login, master, barang, laporan, logout. Itu tidak bisa diklik karena ini belum login. Kalau sudah login, semuanya bisa diklik. Ini tampilan kalau kode admin atau passwordnya salah. Di sini menu utama yang sudah login, jadi master, barang, laporan, logoutnya exit bisa diklik semuanya. Kita klik menu master, lalu menu admin. Ini untuk menginput data-data admin. Di sini ada kode admin, nama admin, dan password. Password ini tidak ditampilkan ke data grid karena untuk menjaga keamanan usernya, supaya tidak ada yang tahu passwordnya si Maimuna atau passwordnya si Ipul gitu. Coba kita masukkan nama adminnya. Passwordnya. Lalu kita simpan. Input data berhasil. Data grid ini hanya menampilkan kode admin dan nama admin. Coba kita edit. ADM004. Kita enter. Saat kita enter, nama admin dan password admin itu akan terinput otomatis. Misalnya kita rubah menjadi Siti menjadi Jaka. Kita simpan, update berhasil. Saat dihapus juga sama, kita hanya perlu mengisikan kode admin, lalu kita tekan enter, tekan hapus data berhasil. Di sini tidak ada nama Jaka. Sama seperti vendor juga sama seperti yang tadi. Saat input, kode vendornya otomatis. Kita masukkan nama vendornya alamatnya di teleponnya. Unilever, Kepuh. Coba kita edit. Sama, kita hanya perlu mengetik kodenya saja. Kita tekan enter. Kita misalnya ganti alamat di Jalan Kertabumi misalnya. Kita simpan. Klien juga sama seperti tadi yang vendor. Lalu kita coba input barang. Kode barang ini otomatis sama seperti yang tadi. Misalnya kita pilih kode vendornya, ini yang tadi yang baru Unilever. Kita misalkan Pepsodent.
180.000, ini 50. Jenisnya yang dijual itu adalah pak atau per box. Kita simpan. Input data berhasil, coba kita edit. Edit, masukkan kode barang yang tadi, BRG 00 berapa? 007. Kode vendornya Unilever, nama barangnya, lalu kita tekan enter seperti biasa di kode barang. Misalnya kita mengedit jumlahnya 50 tapi 100 ya. Lalu kita simpan, update data berhasil. Sama deret juga seperti itu. Untuk kita ke menu stok keluar. Stok keluar ini pengirimannya juga otomatis seperti ini. Jadi J itu ya inisial namanya, terserah mau A, J, B. Terus ini 20 adalah tahun, 06 adalah bulan, 14 adalah tanggal, dan 014 adalah pengiriman yang ke-14. Kita klik kode klien, mau kita kirim ke mana? Nah, kita kirim ke Alfa. Di sini juga ada tanggal dan admin, nama adminnya. Karena kita tadi pakai ADM 001, jadi ininya ada yang jebret. BRG misalnya kita 007 yang tadi, Soden, jumlahnya keluar 10. Lalu BRG 006, jumlahnya 10 juga. Ini masuk ke sini, nama barangnya Pepsodent, jumlah keluarnya 10. Coba kita simpan. Apakah Anda ingin mencetak laporan? Ya. Ini laporan yang tadi. Ini kode kliennya, nama, alamatnya, data-data dari kliennya. Ini admin, ini data yang keluar, nama barang yang keluar segini. Ini total dari semuanya, jadi Alfa harus membayar segini. Kita close. Kita ke menu laporan stok keluar. Yang hari ini ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Harian, coba hari ini saya baru input tadi Pepsodent sama Sapura Kretek hari ini. Kalau laporan mingguannya, coba tanggal 7 sampai tanggal 14 kita cetak laporan mingguan. Jadi pada tanggal 7 yang tadi dan sampai tanggal 14 di minggu itu, kita data mingguan yang keluar kita ada Dunhill Menthol 24, Pepsodent 10, dan Sapura Kreteknya 42, dan grand totalnya 15.360.000. Oke, kita close laporan data mingguan, kita pindah ke laporan bulanan. Misalnya bulan Juni tahun 2020, kita cetak. Ini laporan data bulanannya, Dunhill Menthol 24, Sapura Kretek 42, dan Pepsodent 10, dan di 15.360.
Coba kita yang bulan kemarin, yang bulan kemarin juga, bulan Mei tahun 2020, saya sudah input Sapuramil. Setelah laporan stok keluarnya sudah, kita ke laporan stok masuk. Data barang yang masuk ini tadi Pepsodent kan udah keluar 10 loh, yang tadinya 100 ini berkurang 10 menjadi 90. Lalu kita ke laporan data master. Ini ada cetak data admin. Ini adalah laporan master adminnya. Data-data adminnya ada di sini. Jadi di sini kita mempunyai 3 admin, yaitu Dadang Jebret, Maimunah, dan Ipul. Lalu ke cetak data vendor. Vendornya kita juga punya 3, Sapuramil, Dunhill, dan Unilever. Kita ke data klien, ada 2, yaitu Alpha dan Indogroup. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Kita akan lanjut ke penjelasan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.